Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 18. Kalau kita perhatikan di sini soalnya, parabol y sama dengan x kuadrat memotong garis y sama dengan x tambah 2 di titik A dan B. Panjang ruas garis AB adalah berarti di sini kita disuruh untuk mencari panjang ruas garis AB. Berarti kalau panjang ruas berarti dia itu norm gitu ya, norm dari AB. Kira-kira seperti ini. Nah, inilah yang ditanyakan pada soal. Seperti biasa di sini kita tulis apa yang diketahui pada soal. Nah, di sini yang diketahui adalah parabola ya. Jadi ini parabola y sama dengan x kuadrat. Dia itu memotong garis y sama dengan x tambah 2. Nah, kalau kalian udah belajar di soal-soal sebelumnya, pastinya udah tahu gitu ya. Kalau misalkan ada garis yang memotong parabola, langkah apa yang selanjutnya kita kerjakan gitu. Nah, ini nanti kita lanjut gitu ya di penyelesaiannya nanti. Nah, di mana titik potongnya itu adalah titik A dan titik B. Nah, yang ditanyakan nanti dari sini adalah panjang ruasnya. Karena kita udah tahu nih apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan, maka kita tulis kembali gitu ya. Jadi aku udah tulis nih yang diketahui, terus yang ditanyakan adalah yang ini. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Seperti biasa di sini biar lebih mudah, di sini aku udah gambar ibarat ini contoh ya gitu ya. Ini contoh dari parabola dan juga garis. Jadi misalkan ini ada parabola, karena ini x kuadrat pasti dia terbuka ke atas gitu ya. Nah, dia terbuka ke atas, terus y sama dengan x tambah 2, dia memiliki gradien yang positif. Gradien pasti kalian udah tahu gitu ya. Nah, kalau gradiennya positif berarti dia itu ke arah kanan atas. Nah, jadi ibaratnya seperti ini gambarnya. Nah, jadi ini ada titik A dan titik B. Nah, panjang garisnya itu yang ini. Nah, ini yang ditanyakan. Gitu. Jadi, kita cari panjangnya yang ini. Gitu ya. Karena udah dapat gambarannya, berarti kita harus cari titik A dan titik B. Nah, di mana kita akan mencari titik potongnya dahulu gitu. Nah, di mana untuk mencari titik potongnya berarti y parabola harus sama dengan y garis gitu. Nah, di mana kita substitusikan x kuadrat dan x tambah 2, berarti x kuadrat sama dengan x tambah 2. Lalu pindahkan ini semua ke ruas kiri, jadinya ini min x dan ini min 2. Nah, inilah dia. Sementara ini tetap. Nah, nanti di ruas kanan bakal jadi 0. Lalu setelah itu yang ini kita faktorkan, di mana kita cari jumlah akarnya itu akan menjadi min 1 dan perkalian 2 akarnya akan menjadi min 2. Nanti kita dapatkan min 2 dan 1. Min 2 kurang 1. Min 2 tambah 1 itu min 1, min 2 kali 1 min 2. Gitu ya. Jadi x kurang 2 kali x tambah 1 sama dengan 0. Lalu nanti x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2, atau tapi ini karena 2 titik kita buat aja dan gitu ya, agak masalah. X tambah 1 sama dengan 0, berarti pindahkan satunya ke kanan, berarti min 1, berarti x-nya itu akan menjadi min 1. Jadi x2 nya min 1. Nah, setelah itu kita substitusikan x1 dan x2 nya ke y sama dengan x tambah 2. Jadi seperti biasa, kalau ada titik potongnya artinya apa? Titik itu ada di garis y sama dengan x kuadrat dan juga ada di garis x tambah 2. Nah, jadinya kalau ada di kedua parabola dan juga garis, maka kita bisa substitusikan x-nya itu ke salah satunya, bisa ke sini ataupun ke sini. Nah, biar lebih mudah kita buat ke sini karena dia lebih simple gitu. Tapi kalau kalian mau coba di sini juga gak masalah. Jadinya di sini kita substitusikan ke sini, misalkan y sama dengan x tambah 2, lalu kita misalkan atau kita ambil nih saat x1 sama dengan 2, berarti y1 nya berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti x1 nya 2, y2 nya 4, berarti titik x1, y1 adalah 2,4.
Lalu saat X2 sama dengan min 1, maka Y2 nya berarti min 1 tambah 2. Nah, sama dengan 1. Berarti X2 nya min 1, Y2 nya 1, berarti titik X2, Y2 adalah min 1,1. Nah, saat kita menggambarkan Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X tambah 2, kalau misalkan kalian gambar di diagram Cartesius gitu ya, nanti didapatkan titik min 1,1 itu sebagai A, dia nanti di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya itu akan menjadi titik B, yaitu 2,4. Nah, kalian bisa coba sendiri menggambar gitu ya, supaya lebih mantap lagi gitu loh belajar fungsi kuadrat. Nah, ini sebetulnya aku harap teman-teman udah bisa gitu ya. Lalu nanti setelah kita udah dapat titiknya, maka kita akan mencari panjangnya, dimana rumus untuk mencari panjang dari dua titik adalah akar dari XA kurang XB dikuadratkan tambah YA kurang YB dikuadratkan. Nah, substitusikan titik XA nya dan XB nya, berarti min 1 kurang 2 kuadrat tambah substitusikan YA dan YB nya, berarti 1 kurang 4 kuadrat. Nah, sehingga menjadi akar dari min 1 kurang 2 min 3, berarti min 3 kuadrat, terus 1 kurang 4 itu min 3 kuadrat. Nah, kalau ada min A pangkat 2, ini tuh sama aja dengan A pangkat 2. Kenapa? Karena pangkatnya itu genap, yang gitu ya. Sehingga min 3 dikuadratkan itu sama aja dengan 3 kuadrat. Nah, gitu juga ini gitu ya, jadi 3 kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ibaratnya 3 kuadrat itu adalah apel. Berarti 1 apel tambah 2 apel jadi 2 apel. Berarti 2 kali 3 kuadrat. Nah, di sini kita bisa pisahkan jadi seperti ini. Jadi akar 2 kali akar 3 kuadrat. Nah, jadinya ini tuh kan akar 3 kuadrat itu kan 3 gitu ya. Jadinya 3 kali akar 2. Nah, gitu. Jadinya kita bisa dapatkan 3 akar 2 dari sini gitu. Jadi kita dapatkan panjang ruas garis AB-nya adalah 3 akar 2 dan jawabannya adalah opsi yang D. Oke, jawabannya opsi yang D.